Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh KM ya. Untuk KM dipersilahkan. Baik Bu, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu nggak pengertian dari teks debat? Boleh kepada Mia? Teks debat yaitu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Itu, Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, hari ini pokok-pokok yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada manfaat pembelajaran, yang ketiga pengertian teks debat, yang keempat langkah-langkah debat, yang kelima unsur teks debat, yang keenam contoh teks debat. Yang pertama tujuan pembelajaran. Yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok. Peserta didik mampu sesuai dengan IPK dengan tepat, bervariasi, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, gotong royong, dan disiplin. Yang kedua, peserta didik dapat memahami materi tentang berdebat dengan tema ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan atau humaniora berdasarkan materi yang akan disampaikan. Yang terakhir, peserta didik membuat dan menyusun teks debat dengan tema ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan atau humaniora. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran yaitu melatih keberanian mengungkapkan pendapat, menambah wawasan, melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif, memperluas sudut pandang, memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, pengertian teks debat. Teks debat adalah penyajian pendapat dua pihak yang saling mengemukakan berbagai alasan dan argumen dalam sudut pandang atau pendapat yang berbeda pro kontra untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Langkah-langkah berdebat. Yang pertama yaitu memahami mosi dengan baik. Yang kedua berdiskusi dengan ahli. Yang ketiga kritis dalam menganalisis. Yang keempat koordinasi dengan tim. Yang kelima latihan verbal. Selanjutnya yaitu unsur-unsur debat. Yang pertama ada mosi. Yang kedua tim afirmasi atau pro. Yang ketiga tim oposisi atau kontra. Yang keempat tim netral. Yang kelima moderator. Yang keenam notulen. Nah, selanjutnya ada contoh teks debat dengan judul penyerapan kosakata bahasa asing. Bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Nah, di sini ada moderator, yaitu yang bertugas memimpin jalannya debat. Jadi, jika tidak ada moderator, debat tidak akan bisa berjalan. Nah, contoh dari teks moderator yaitu ini. Selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat.
antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya, tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini, kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya, ini juga masih contoh teks dari moderator yang bisa kalian baca sendiri ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada tim afirmasi atau tim pro, yaitu tim yang setuju dengan mosi atau permasalahan yang didebatkan. Contoh dari teks afirmasi yaitu, saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Pemeranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing juga, menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Nah, itu contoh tim yang setuju dengan mosi atau permasalahan yang didebatkan. Selanjutnya ada tim oposisi atau tim kontra. Nah, tim ini tim yang tidak setuju dengan mosi atau permasalahan yang didebatkan. Contoh pada teksnya yaitu, saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Nah, pada awal kalimat kan sudah ada contoh saya tidak setuju, berarti tim tersebut termasuk ke tim kontra. Selanjutnya, ada tim netral. Tim netral yang tidak setuju dan tidak menentang mosi. Tim ini bisa jadi menerima dan menolak sebagian dari mosi. Contoh dari kata teks tim netral yaitu, saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa lain. Nah, itu semua contoh dari teks debat ya anak-anak. Nanti Ibu akan kirim filenya ke grup kelas ya. Nah, selanjutnya ada tugas individu yang harus dikerjakan hari ini. Ibu beri waktu 10 menit ya, setelah itu satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, sudah 10 menit berlalu. Maka dari itu, salah satu dari kalian ada yang mau mempresentasikannya? Boleh untuk Saudari Indi? Baik, Bu.
Yang pertama, unsur-unsur debat, yaitu ada mosi, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, moderator, serta notulen. Hal yang kedua, unsur manusia dalam debat, ada moderator, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, dan notulen. Kemudian yang ketiga, peran masing-masing unsur manusia dalam debat, yaitu moderator bertugas untuk memimpin jalannya debat, tim afirmasi yaitu tim yang setuju dengan mosi atau permasalahan, tim oposisi yaitu tim yang tidak setuju dengan mosi atau permasalahan, tim netral yaitu tim yang tidak setuju dan tidak menentang mosi atau permasalahan, dan tim ini biasanya menerima dan menolak sebagian dari mosi. Kemudian ada notulen yang berfungsi mencatat hasil debat. Sekian, Bu. Ya, jawabannya sangat tepat dan bagus ya, Indi. Terima kasih. Boleh apresiasi untuk Indi, berikan tepuk tangannya. Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, jadi di dalam teks debat harus diperhatikan unsur-unsur teks debatnya, seperti mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, dan notulen, agar pelaksanaan debat berjalan dengan baik dan benar ya anak-anak. Baik, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.